Sejarah singkat kanonisasi Kitab Suci. Bagaimana Alkitab menjadi seperti sekarang? Apa sejarahnya? Banyak umat Kristen memiliki pemahaman yang keliru tentang kitab ini. Mari kita lihat fakta-faktanya. Dalam rentang waktu 100 tahun sekitar dari tahun 50 hingga 150 Masehi, sejumlah dokumen mulai beredar di antara gereja-gereja, termasuk surat-surat, Injil, Memoar, Apokalips, Homili, dan kumpulan ajaran. Meskipun beberapa dokumen ini berasal dari rasul, yang lain mengambil tradisi yang digunakan oleh rasul dan pelayan firman dalam misi individu mereka. Selama lebih dari 300 tahun dalam sejarah kekristenan, belum ada kompilasi definitif menjadi satu kitab dari dokumen-dokumen kuno ini seperti yang dikenal saat ini. Sejak awal, diharapkan bahwa beberapa dokumen ini akan dibaca dalam pertemuan publik gereja, meskipun ada perselisihan dan pertanyaan tentang keaslian beberapa dokumen seperti surat kepada Ibrani, surat Yakobus, surat Petrus yang kedua, surat Yohanes yang kedua dan ketiga, surat Yudas, dan Wahyu, yang dikenal sebagai Antilegomena. Pada saat itu, materi-materi ini diterima oleh beberapa gereja lokal dan yang lain tidak. Namun, karena peningkatan jumlah dokumen yang beredar, baik yang otentik maupun tidak, gereja merasa perlu untuk membedakan dan memilih dokumen-dokumen mana yang diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana hal itu dilakukan? Berikut adalah garis waktu dari kompilasi Alkitab. Sekitar tahun 285 hingga 132 sebelum Masehi, terjemahan kitab-kitab perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta, atau LXX, oleh 70 sarjana Yahudi untuk orang Yahudi di diaspora di Alexandria. Ini adalah versi perjanjian lama yang digunakan oleh para rasul dan orang-orang Kristen awal. Tahun 50 hingga 150 Masehi, penulisan kitab-kitab perjanjian baru dan penyebaran dokumen apokrif lainnya. Tahun 96 Masehi, beberapa surat Paulus diketahui oleh Clement I, uskup Roma, bersama dengan beberapa bentuk firman Yesus, tetapi meskipun Clement sangat menghargai hal ini, ia tidak menganggapnya sebagai kitab suci, atau graphe, sebuah istilah yang ia simpan untuk Septuaginta. Tahun 100 Masehi, hipotesis tentang konsili Jamnia, yang diadakan di Yavne, adalah sebuah sekolah Yahudi rabbinik di mana kanon Alkitab Ibrani telah diselesaikan. Dikatakan bahwa konsili ini mengesampingkan 7 kitab perjanjian lama yang termasuk dalam versi Yunani, Septuaginta. Kitab-kitab ini dianggap oleh gereja sebagai yang terilhami dan dikenal sebagai Deuterokanonika. Tahun 130 hingga 140 Masehi, Marcion dari Sinope, seorang uskup dari Asia Kecil yang pergi ke Roma dan kemudian dikeluarkan dari gereja karena pandangannya, adalah yang pertama yang mencatatkan usulan kanon Alkitab Kristen yang definitif, eksklusif, dan unik. La mengajarkan bahwa ada dua Allah, Yahweh, Allah yang kejam dalam perjanjian lama, dan Abba, Bapa yang baik dalam perjanjian baru. Marcion menghilangkan perjanjian lama sebagai kitab suci dan, karena ia antisemit, hanya mempertahankan 10 surat Paulus dan 2/3 Injil Lukas, ia menghapus referensi tentang keyahudian Yesus. Injilnya disebut Injil Tuhan. Tahun 145-163 Masehi, Justinus Martir, seorang apologis Kristen awal, menyebutkan Memoar para Rasul, yang disebut oleh umat Kristen sebagai Injil, dan dianggap setara dengan perjanjian lama. Dalam karyanya, terdapat referensi khusus terhadap Roma, 1 Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, dan 2 Tesalonika, serta kemungkinan referensi terhadap Filipi, Titus, dan 1 Timotius. Tahun 160 Masehi, Tatianus orang Asyur, seorang teolog Kristen awal, menyusun sebuah Injil, yang disatukan dengan menggabungkan isi dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bersama dengan peristiwa-peristiwa yang tidak ada dalam teks-teks tersebut. Narasi utamanya mengikuti kronologi Yohanes. Ini disebut diatesaron, harmoni, melalui 4, dan menjadi teks Injil resmi Gereja Suriah, yang berpusat di Edessa. La menolak surat-surat Paulus dan kisah para rasul. Pada tahun 185 Masehi, Irenaeus, uskup Lugdunum di Gaul, dalam karyanya Ad versus Haireses, mengutuk berbagai kelompok Kristen awal yang hanya menggunakan satu Injil, seperti Marcionisme yang hanya menggunakan versi Lukas karya Marcion, atau Ubionit yang tampaknya menggunakan versi bahasa Aram dari Matius, serta kelompok-kelompok yang menggunakan lebih dari 4 Injil, seperti Valentinian, AH pukul 1:11.
Irenaeus menyatakan bahwa tidak boleh ada lebih atau kurang dari 4 Injil, dengan memberikan analogi dari 4 penjuru bumi dan 4 angin sebagai dasar logisnya, 3:11-8. Sekitar tahun 200 Masehi, Origenes Adamantius, teolog Kristen awal, menerima 22 kitab kanonik Ibrani ditambah kitab Makabe dan 4 Injil, tetapi Paulus tidak menulis kepada semua jemaat yang dia ajar, dan bahkan kepada mereka yang dia tulis. Dia hanya mengirimkan beberapa baris saja. Pada sekitar tahun 200 Masehi, batas-batas kanon belum ditentukan pada waktu ini. Menurut salah satu daftar, kanon Muratori dinamai sesuai dengan Vater Ludovico Antonio Muratori yang menemukannya di perpustakaan Ambrosian di Milan pada abad ke-18, yang disusun di Roma. Perjanjian Baru terdiri dari 4 Injil, Kisah Para Rasul, 13 surat Paulus, surat Ibrani tidak termasuk, 3 dari 7 surat Katolik, 1 dan 2 Yohanes dan Yudas, dan juga Wahyu Petrus. Setiap gereja kota, wilayah, masih memiliki kanonnya sendiri, yang merupakan daftar buku yang disetujui untuk dibaca dalam misa, liturgi. Sekitar 215 Masehi, Titus Flavius Clemens dari Alexandria, seorang teolog Kristen awal, menggunakan kanon terbuka. Selain kitab-kitab yang tidak termasuk dalam Perjanjian Baru 27 kitab yang akhir, tetapi memiliki kanonitas lokal, Barnabas, Didache, I Clemens, Wahyu Petrus, Gembala, Injil menurut orang Ibrani, ia juga menggunakan Injil orang Mesir, Khotbah Petrus, Tradisi Matius, Orakel Sibil, dan Injil Lisan. Namun, ia lebih memilih 4 Injil gereja daripada yang lain, meskipun ia secara bebas melengkapinya dengan Injil Apokrif. La adalah orang pertama yang memperlakukan surat-surat non-Paulus dari rasul-rasul. Selain 2 Petrus, sebagai kitab suci, ia menerima 1 Petrus, 1 dan 2 Yohanes, dan Yudas sebagai kitab suci. Sekitar 300 Masehi, Alogi, sebuah kelompok Kristen awal, menolak Injil Yohanes, dan mungkin juga Wahyu dan surat-surat Yohanes, sebagai bukan tulisan rasuli atau ditulis oleh Gnostik Cerinthus atau tidak sesuai dengan Injil Sinoptik. Tahun 300 Masehi, versi lama dalam bahasa Syria adalah terjemahan dari dokumen-dokumen Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Syria. Dalam versi Koptik, bahasa Koptik digunakan dalam 4 dialek di Mesir dan materi-materi tersebut diterjemahkan ke dalam masing-masing 4 dialek tersebut. Sekitar 303 Masehi, pembuatan apa yang saat ini dikenal sebagai kanon Codes Charomontanus, dinamai berdasarkan kota Clermont-en-Beauvaisis di Perancis dari mana diperoleh oleh sarjana Calvinis Theodore Beza pada akhir abad ke-16, sebuah halaman yang ditemukan dimasukkan ke dalam salinan surat-surat Paulus dan Ibrani, memiliki perjanjian lama, ditambah Tobit, Yudit, kebijaksanaan, Sirah, 1 dan 2,4 Makabe, dan perjanjian baru, ditambah 3 Korintus, Kisah Para Rasul, Wahyu Petrus, Barnabas, dan Hermas, tetapi tidak termasuk Filipi, 1 dan 2 Tesalonika, dan Ibrani. 330 Masehi, Eusebius, Uskup Kaisarea, mencatat kanon perjanjian baru sendiri yang mencakup 4 Injil yang suci, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, surat Yohanes, surat Petrus, Wahyu Yohanes, surat Yakobus dan Yudas, juga surat kedua Petrus, dan surat kedua dan ketiga Yohanes. 331 Masehi, Kaisar Romawi Konstantinus I memerintahkan Eusebius, Uskup Kaisarea, untuk menyampaikan 50 kitab-kitab suci yang telah dikompilasi untuk gereja Konstantinopel. Athanasius, Konstitusi Apostolik IV, mencatat bahwa para juru tulis Alexandria sekitar tahun 340 Masehi mempersiapkan kanon untuk Constans. Codes Vaticanus dan Codes Sinaiticus termasuk dalam kompilasi kuno ini bersama dengan Peshitta dan Codes Alexandrinus. Tahun 350 Masehi, Cyril, Uskup Yerusalem, menyertakan dalam kuliah katekisnya, pukul 4.36, Injil, 4, Kisah Para Rasul, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1 dan 3 Yohanes, Yudas, dan surat-surat Paulus, 14, tetapi mencantumkan Injil Thomas sebagai pseudepigrafa. Tahun 360 Masehi, pembuatan kanon Cheltenham Mommsen yang disebut demikian, dinamai setelah sarjana klasik Jerman Theodor Mommsen yang menemukannya pada tahun 1886 dari naskah abad ke-10 yang dimiliki oleh perpustakaan Thomas Phillips di Cheltenham, Inggris, yang berisi perjanjian lama 24 kitab dan perjanjian baru 24 kitab yang memberikan hitungan suku kata dan baris tetapi tidak mencantumkan Ibrani, Yudas, dan Yakobus.
serta mempertanyakan surat-surat Yohanes dan Petrus. Tahun 363 Masehi, Sinode Laodikia adalah salah satu sinode pertama yang menetapkan kitab-kitab mana yang harus dibacakan di gereja. Sinode ini mengkanonisasi Perjanjian Lama 22 kitab dan Perjanjian Baru 26 kitab, tidak termasuk Wahyu. Pada tahun 367 Masehi, dalam surat Paskahnya, Athanasius, Uskup Alexandria, memberikan daftar yang persis sama dengan apa yang akan menjadi kanon Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab, dan ia menggunakan kata dikanonisasi, kanonizomena, dalam kaitannya dengan kitab-kitab tersebut. La juga mencantumkan sebuah perjanjian lama yang terdiri dari 22 kitab dan 7 kitab yang tidak termasuk dalam kanon tetapi dapat dibaca, Kebijaksanaan Salomo, Kebijaksanaan Sirah, Ester, Yudit, Tobit, Didace, dan Gembala Hermas. Pada tahun 374-377 Masehi, Epiphanius, Uskup Salamis, mencantumkan kanon berikut dalam Panarion 76:5, Injil, 4, Surat-surat Paulus, 13, Kisah Para Rasul, Yakobus, Petrus, 1-3 Yohanes, Yudas, Wahyu, Kebijaksanaan, Sirah. Pada tahun 380 Masehi, penyusun konstitusi Rasuliah mengaitkan kanon kepada ke-12 rasul itu sendiri sebagai yang ke-85 dalam daftar dekret apostoliknya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 14 surat-surat Paulus, 2 surat Petrus, 3 surat Yohanes, 1 surat Yakobus, 1 surat Yudas, 2 surat Clemens, dan Kisah Para Rasul. 382 Masehi, Sinode Roma, dipimpin oleh Paus Damasus, memulai langkah-langkah untuk menetapkan kanon universal bagi semua gereja, kota. Sinode ini mencantumkan kitab-kitab Perjanjian Baru dalam jumlah dan urutan yang ada saat ini. Sekitar 382 Masehi, Eusebius Sophronius Hieronymus, seorang presbiter Roma, ditugaskan oleh Damasus I, Uskup Roma, untuk merevisi koleksi teks-teks Alkitab dalam bahasa Latin yang saat itu digunakan oleh gereja, yang dikenal sebagai Vetus Latina, Latin Lama. Setelah diterbitkan, versi ini banyak diadopsi dan akhirnya menggantikan Vetus Latina dan, pada abad ke-13, dikenal sebagai Versio Vulgata, versi yang umum digunakan, atau lebih sederhananya, dalam bahasa Latin disebut Vulgata atau dalam bahasa Yunani disebut Vulgata. Tahun 385 Masehi, Gregorius dari Nazianzus, Uskup Konstantinopel, membuat kanon dalam bentuk puisi yang sejalan dengan kanon Athanasius, kecuali menempatkan surat-surat Katolik setelah surat-surat Paulus dan menghilangkan kitab Wahyu. Daftar ini disahkan oleh Sinode Trullo pada tahun 692 Masehi. Antara 386 sampai 388 Masehi, Yohanes Chrysostomus, Uskup Konstantinopel, adalah orang pertama dalam khotbah-khotbahnya tentang Matius, yang menggunakan frasa bahasa Yunani, Thea Biblia, kitab-kitab, untuk menggambarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara bersama-sama. Tahun 393 Masehi, Sinode Hippo Regius di Afrika Utara menerima kanon Perjanjian Baru yang ada saat ini. Tahun 394 Masehi, Amphilochius, Uskup Iconium, dalam puisinya yang berjudul Lambix for Seleucus, keponakan Santo Olimpias, membahas perdebatan mengenai inklusi kanonik sejumlah kitab, dan hampir pasti menolak surat-surat Petrus dan Yohanes yang lebih baru, Yudas, dan Wahyu. Tahun 397 Masehi, Sinode ketiga Carthage, yang menyempurnakan kanon untuk Gereja Barat, mengirimkannya kepada Innocentius I, Uskup Roma, untuk pengesahan. Daftar ini mirip dengan kanon kitab-kitab suci yang ada saat ini. Di timur, proses kanonik terhambat oleh sejumlah perpecahan. Sekitar 405 Masehi, Innocentius I, Uskup Roma, dalam pengesahan kanon yang ditentukan oleh Sinode Carthage, mengirimkan daftar kitab-kitab suci kepada Exuperius, Uskup Gallia di Toulouse, yang identik dengan daftar yang ditetapkan oleh Konsili Ekumenis Trenten. Tahun 419 Masehi, Sinode keempat Carthage menguatkan kanon yang ditentukan oleh Sinode sebelumnya dalam jumlah dan urutan yang ada saat ini, mirip dengan Konsili Ekumenis Trenten. Tahun 551 sampai 620 Masehi, Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator, negarawan dan penulis Romawi, dalam karyanya Institutiones Divinarum et Saecularium Literarum, menghilangkan 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas, dan Ibrani.
Tahun 787 Masehi, Konsili Ekumenis Kedua Nicea, yang mengadopsi kanon Kartago. Pada saat ini, baik Barat Latin maupun Timur Yunani, Bizantium memiliki kanon yang sama. Namun, gereja Timur non-Yunani, monofisit, dan Nestorian, seperti Koptik, Ethiopia, Suriah, Armenia, Shromalankar, Kaldea, dan Malabar, masih dikeluarkan. Tetapi gereja-gereja ini bersatu dalam kesepakatan pada tahun 1442 M di Florence. 1199 Masehi, Innocentius III, Uskup Roma, melarang versi-versi tidak resmi dari Alkitab sebagai reaksi terhadap ajaran sesat Catar dan Waldensian. Sinode Toulouse dan Tarragona, pada tahun 1234 Masehi, melarang kepemilikan terjemahan tersebut. Namun, ada bukti bahwa beberapa terjemahan vernakular masih diperbolehkan sementara yang lain sedang diperiksa. Sekitar 1245 Masehi, Stephen Langton, Uskup Agung Canterbury, dan Hugo Cardinal de Santocaro, Uskup Tituler Dominikan Santa Sabina, mengembangkan skema yang berbeda untuk pembagian sistematis Alkitab. Sistem Uskup Agung Langton menjadi dasar bagi pembagian bab modern. 1380 Masehi, terjemahan pertama Alkitab ke dalam bahasa Inggris dilakukan oleh John Wycliffe, pendiri kelompok anti-Katolik yang bernama Lollardi, telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dari Vulgata Latin. Ini adalah terjemahan dari terjemahan dan bukan terjemahan langsung dari bahasa Ibrani dan Yunani asli. Wycliffe terpaksa menerjemahkan dari Vulgata Latin karena ia tidak menguasai bahasa Ibrani atau Yunani. 1442 Masehi, pada Konsili Ekumenis Firenze, seluruh gereja mengakui 27 kitab dalam Alkitab. Konsili ini mengkonfirmasi kanon Katolik Roma yang telah diterbitkan oleh Damasus I, Uskup Roma, 1000 tahun sebelumnya. Jadi, pada tahun 1439 Masehi, semua cabang ortodoks gereja secara hukum terikat pada kanon yang sama. Ini terjadi 100 tahun sebelum reformasi. Pada tahun 1448 Masehi, Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani dibagi menjadi ayat-ayat oleh seorang filsuf dan kontroversialis Yahudi Prancis bernama Isaac Nathan ben Kalonimus Mordechai Nathan. 1456 Masehi, Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, seorang penerbit Jerman dan penemu mesin cetak huruf bergerak, menghasilkan Alkitab pertama yang dicetak dalam bahasa Latin. Cetakan mengubah cara pembuatan buku. Mulai saat itu, buku-buku dapat diterbitkan dalam jumlah besar dan dengan biaya lebih rendah. Sekitar 1500 Masehi, orang pertama yang membagi bab Perjanjian Baru menjadi ayat-ayat adalah seorang sarjana Alkitab Dominikan Italia bernama Santi Pagnini, tetapi sistemnya tidak pernah banyak diadopsi. 1514 Masehi, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani dicetak untuk pertama kalinya oleh Rasmus, telah mengambil dasar Perjanjian Baru Yunani dari hanya 5 naskah Yunani, yang tertua hanya berasal dari abad ke-12. Dengan revisi minor, Perjanjian Baru Yunani karya Rasmus dikenal sebagai Textus Receptus atau teks yang diterima. 1522 Masehi, Alkitab Polyglot, di mana kelompok editor dipimpin oleh Diego Lopez de Zuniga dan didanai oleh Kardinal Jimenez de Cisneros, diterbitkan. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, Aram, Yunani, dan Latin, dan Perjanjian Baru dalam bahasa Latin dan Yunani. Rasmus menggunakan Polyglot untuk merevisi edisi-edisi selanjutnya dari Perjanjian Barunya. Tyndale juga menggunakan Polyglot dalam terjemahannya Perjanjian Lama ke dalam bahasa Inggris yang tidak ia selesaikan karena meninggal pada tahun 1534 Masehi. 1536 Masehi, dalam terjemahannya dari Alkitab dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman, Martin Luther, seorang mantan biarawan dan imam Katolik yang menjadi tokoh utama reformasi Protestan, menghapus 4 kitab Perjanjian Baru Ibrani, Yakobus, Yudas, dan Wahyu, dan menempatkannya dalam sebuah lampiran yang dianggap kurang kanonik, serta 7 kitab Perjanjian Lama Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Sirah, dan baru ditambah dengan teks tambahan dalam Ester dan Daniel, yang diberi label apokrif. 1546 Masehi, pada Konsili Ekumenis Trente, Gereja Katolik mengkonfirmasi sekali dan untuk selamanya daftar lengkap 27 kitab.
Konsili ini juga mengkonfirmasi inklusi kitab-kitab Deuterokanonika yang telah menjadi bagian dari kanon Alkitab sejak gereja awal dan dikonfirmasi pada konsili-konsili tahun 393 Masehi, 373 Masehi, 787 Masehi, dan 1442 Masehi. Di Trente, Gereja Katolik sebenarnya mengangkat kanon ini menjadi dogma, menjadikannya lebih dari sekadar hukum kanon, yang menjadi kasus hingga saat itu, menutupnya secara permanen. 1551 Masehi, Robert Estienne, seorang penerbit dan sarjana klasik Prancis, menciptakan sistem penomoran alternatif dalam edisi Perjanjian Baru bahasa Yunani yang juga digunakan dalam publikasinya tahun 1553 dari Alkitab dalam bahasa Prancis. Sistem pembagian Estienne ini banyak diadopsi, dan itulah sistem yang ditemukan dalam hampir semua Alkitab modern. 1566 on ASEHI, Sixtus dari Sina, seorang teolog Dominikan, menciptakan istilah Deuterokanonika untuk menggambarkan 7 kitab Perjanjian Lama yang tidak diterima sebagai kanonikal oleh umat Protestan, tetapi muncul dalam Septuaginta. Dan mendefinisikan bagi umat Katolik istilah protokanonik dan istilah kuno apokrif dalam karyanya Bibliotheca Sancta Exper Cipuis Catholic Ecclesiae Octoribus Collecta Venis tahun 1566. Abad ke-16 hingga sekarang, KITEBFICI terdiri dari 73 kitab kanonik, yaitu 46 dalam Perjanjian Lama, dan 27 dalam Perjanjian Baru berdasarkan dekret tak tertunggu dari Gereja Katolik yang kudus. Oleh karena itu, Konsili Trente yang Agung menyatakan, tetapi jika ada yang tidak menerima sebagai yang suci dan kanonikal, kitab-kitab tersebut secara keseluruhan dengan semua bagian mereka, seperti yang biasa dibaca dalam Gereja Katolik, dan seperti yang terdapat dalam edisi Vulgata Latin tua. Dan dengan sengaja, dan sadar menghina tradisi-tradisi yang disebutkan di atas, biarlah dia terkutuk. Kronologi perkembangan kanon Alkitab adalah bukti hidup bahwa Alkitab Kudus tidak diteruskan oleh Kristus kepada para rasulnya sebagaimana adanya. Alkitab bahkan tidak turun dari surga seperti yang terlihat saat ini. Kebenarannya adalah benar bahwa Gereja Katolik yang memilih buku-buku mana yang diilhami dan mengumpulkannya menjadi satu kitab yang disebut Alkitab. Dengan demikian, Alkitab berasal dari gereja dan bukan sebaliknya. Namun, meskipun fakta sejarah ini, Gereja Kudus tidak mengklaim sebagai penulis kitab-kitab suci yang ilahi, bagi gereja, Allah adalah penulis kitab suci Katekismus Gereja Katolik 105, dan ditambahkan, untuk menyusun kitab-kitab suci, Allah memilih beberapa orang yang saat dia mempekerjakan mereka dalam tugas ini, sepenuhnya menggunakan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri, sehingga meskipun dia bertindak di dalam mereka dan melalui mereka, adalah sebagai penulis yang sejati, bahwa mereka menuliskan apapun yang dia ingin ditulis. Dan tidak lebih Katekismus Gereja Katolik 106. Ingatlah, iman Kristen bukanlah agama dari kitab tetapi dari firman Allah. Firman, yang bukanlah firman tertulis dan bisu, tetapi firman itu menjadi daging dan hidup. Lihat Katekismus Gereja Katolik 108. Yesus Kristus, Tuhan, mendirikan gereja dan gereja itu menghasilkan Alkitab. Terima kasih sudah mendengar dan membaca sejarah singkat kanon kitab suci ini. Semoga dengan penjelasan ini, kita tahu dan mengerti bagaimana alur panjang dari proses kanon kitab suci ini. Tuhan Yesus memberkati.